pembelajaran kita sebelumnya tentang mobilitas sosial. Oke. Ya. Keragaman dulu. Tapi ini kita mengingat lagi dari yang kedua kemarin tentang mobilitas sosial ya. Oke, dari sini ada yang bisa menjelaskan kembali kesimpulan dari mobilitas sosial itu apa? Silakan. Nanti dapat kesimpulan dari Bapak. Perpindahan. Siapa angkat tangan? Oke. Siapa aku? Salsa. Silakan berdiri. Salsa mobilitas sosial. Sosial adalah proses perpindahan kehidupan sosial individu atau kelompok dari kelas sosial pertama, dari kelas sosial satu ke kelas sosial lainnya. Apa aja dari mobilitas sosial? Dan juga lateral, vertikal, horizontal. Benar? Benar. Oke, tepuk tangan buat Salsa. Silakan berdiri Salsa. Berarti masih ingat ya, berarti ini ada 3 kemarin. Apa yang pertama? Lateral, vertikal, horizontal. Ya, 3 yang kemarin sudah belum selesai. Yang belum siapa? Bukan Bapak ya, tapi nilainya beda. Gak masuk. Dari kita bab yang ketiga ya, keragaman masyarakat Indonesia. Jadi poin kita untuk membahas di sini yang sudah kalian rangkum itu memuat tentang pertama pengertian keragaman masyarakat Indonesia sendiri, kemudian yang kedua yaitu faktor penyebab dari adanya keragaman masyarakat Indonesia, kemudian yang ketiga adalah bentuk-bentuk keragaman masyarakat Indonesia, yang keempat peran dan fungsi adanya keragaman budaya, dan yang kelima yaitu ada apa lagi? Ya, jadi kita bahas itu ibu kurang. Jadi yang kelima yaitu tentang yang keempat tadi apa bentuk peran dan fungsi keragaman. Ya. Kemudian yang keempat itu nanti ada peran penggoyan Bhinneka Tunggal Ika pada keragaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu tentang implementasi dari keragaman masyarakat. Jadi nanti kalian menulis poin-poin yang tidak ada di buku ya. Jadi nanti ditentukan sama dengan kertas yang sudah kalian tuliskan. Itu buat mereview kembali materi yang belum ada di buku. Oke. Lanjut. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari keragaman yang kelihatan. Jadi terkendala ini. Ya, yang pertama yaitu pengertian dari keragaman masyarakat. Oke, coba dibaca pengertiannya seperti apa itu. Oh, di situ ada nggak di bukunya? Ada. Ada? Ya, gimana? Silakan. Kamu. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan adat kepercayaan dan bahasa yang berbeda. Keragaman masyarakat Indonesia justru menjadi ciri khas yang unik bagi masyarakat Indonesia. Ya, jadi intinya keragaman itu berasal dari kata ragam. Apa arti ragam itu sendiri? Bermacam-macam. Berbeda-beda boleh. Banyak. Ya, intinya tidak sama dan banyak lebih dari ya, itu intinya ragam, berasal dari kata ragam itu sendiri. Kemudian ya, nama lain dari adanya keragaman masyarakat Indonesia apa? Tadi kan sudah pengertian secara bahasa itu. Secara bahasa yaitu berasal dari kata ragam. Ragam yang berarti tadi bermacam-macam, bervariasi dan berjumlah. Nah, nama lain dari keragaman itu sendiri kalian tambahkan di situ ya, di buku kalian tidak ada. Ini tulisannya ya. Nama lain yaitu heterogen. Heterogen itu ada yang namanya heterogen seperti apa? Ini baru nggak tahu. Lawan kata heterogen adalah homogen. Ya, homogen berarti seperti apa? Kalau homo apa? Sama ya. Kalau heterogen lawan katanya berarti apa? Ya, heterogen. Itu nama lain dari keragaman. Kemudian nama lainnya yaitu
multikultural. Multikultural itu seperti apa? Multi itu artinya lebih dari satu, lebih dari dua. Kultur itu apa? Budaya. Dari kata bahasa Inggris yaitu culture, yang artinya budaya. Jadi budaya yang lebih dari satu dan beragam, tetapi tetap satu tujuan. Jadi tidak ada diferensiasi, tidak ada perbedaan antara golongan yang satu dengan yang lain. Beda dengan yang kemarin mobilitas sosial ya. Jadi ini tentang keragaman ini, seluruh perbedaan tersebut tetap menjadikan satu kesatuan tanpa adanya perbedaan. Nama lainnya yaitu diferensiasi. Oke, ditambahkan catatan dia nanti catatan yang lengkap seperti yang saya jelaskan, ada nilai plus juga ya. Sudah, tadi apa pertama? Heterogen. Nama lainnya lagi yaitu pluralisasi. Pluralisasi ya. Plural. Pluralisasi. Pluralisasi apa? Pluralisasi? Ada yang tahu? Seperti ya, pluralisasi berasal dari kata plural yang artinya jamak atau lebih dari dua. Lebih dari dua itu tadi. Jadi pluralisasi itu nama lain dari keragaman masyarakat Indonesia. Oh iya. Berarti ada banyak. Ya, sebelumnya nggak ada. Oke, jadi ada berapa tadi nama lain dari keragaman? Yang pertama seperti apa? Diferensiasi ini nama lain dari perbedaan ragam tersebut, namun tidak ada pembeda. Jadi pengertian dari itu diferensiasi ini nama lainnya dari pengertian itu sendiri. Tapi untuk sinonimnya atau kata yang sama dengan keragaman itu hanya tiga. Yang pertama tadi heterogen, kemudian yang kedua yaitu multikultural, dan yang ketiga yaitu pluralisasi. Kita sudah melewati tentang pengertian. Jadi intinya keragaman itu perbedaan yang ada di masyarakat berupa adat istiadat, kemudian apa? Budaya, etnis, ras, bahasa, suku, agama, dan lain-lain, itu semua termasuk perbedaan yang ada di masyarakat. Namun dengan adanya perbedaan itu kita dapat menyatukan tanpa ada perbedaan, yaitu nama lain dari diferensiasi. Oke, lanjut. Kalian sudah paham ya? Insya Allah. Karena di buku kalian belum ada pengertiannya seperti itu. Ya, Pak. Jadi kalian bisa menambahkan di catatan yang saya berikan ke saya. Lanjut tentang faktor penyebab dari adanya keragaman masyarakat Indonesia. Ya, faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia yang pertama apa? Perbedaan kondisi alam dan iklim. Apa? Perbedaan kondisi alam dan iklim. Perbedaan kondisi alam dan iklim itu sangat mempengaruhi adanya keragaman masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak dengan adanya keragaman dengan adanya kondisi alam dan iklim yang berbeda, itu membuat suatu masyarakat antara yang satu dengan yang lain itu berbeda. Contohnya seperti ini. Kondisi alam yang ada di daerah pesisir, contohnya. Pesisir itu seperti apa? Pantai, laut, Panas. ya itu seperti apa? Panas. Terik ya. Jadi dengan culture yang berbeda itu, ketika berada di daerah yang pegunungan, perbukitan, itu berbeda. Itu salah satu dari kondisi alam yang berbeda dan itu. Kemudian yang kedua yaitu apa? Peta strategis. Ya, peta strategis. Indonesia berada di antara apa? Dua benua. Benua sejarah samudra. Samudranya apa? Samudra Hindia. Ya, nanti kalau misalkan ada yang kawan langsung angkat tangan, jangan keroyok gini ya, nanti akan ada Angkat tangan nih. Oke. Jadi apa berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. itu letak secara geografis. Strategis. Yang ketiga yaitu kondisi geografis Indonesia.
Seperti apa? Coba dibacakan. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas beberapa pulau, baik besar maupun kecil dan tersebar dari Sabang sampai Maluku. Setiap pulau dihuni oleh bentuk yang berasal dari berbagai suku. Setiap suku merupakan budaya masing-masing. Kondisi demikian menyebabkan beragam budaya berkembang di Indonesia. Ya, kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia seperti apa? Itu. Dari apa? Dari apa? Enggak ada zaman itu. Kondisinya baik. Baca Jadi kondisi geografis Indonesia yaitu terdiri dari beberapa gugusan pulau yang mana pulau tersebut sangat banyak dan letaknya berjauhan ya. Jadi itu sangat mempengaruhi juga keragaman yang ada di masyarakat. Keragaman berupa keragaman apa? Masyarakat. Kemudian yang keempat apa? Perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan itu seperti teks seperti itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ini mempengaruhi pada skill, life skill, hard skill seperti itu. Di buku kalian ada ya. Coba life skill itu apa? Gak ada pengertian ya? Ya. Life skill. Yang susah. Seperti apa? Seperti skill yang susah, berat, Dari kata life skill, ada yang tahu? kemampuan Apa? kemampuan yang sulit untuk dilakukan, hard skill. Ya, hard skill. Life skill itu Ya, jadi seperti ini. Itu life skill itu sendiri. Hard skill dulu ya, hard skill yaitu suatu skill atau kemampuan seseorang yang didapatkan dengan cara apa? Berlatih. Dengan cara berlatih. Yaitu hard. Dari kata hard latihnya apa? Bisa. Jadi bersungguh-sungguh dulu. Jadi seperti kata guru saya pernah bilang, asyamaulah binasa walakin bita. Jadi suatu kemuliaan itu tidak diperoleh dengan cara turun-temurun atau penurunan, tetapi diperoleh dengan cara usaha dengan sungguh-sungguh. Yaitu kalau di kalian pernah nonton film apa Bima Benar Lima Negara itu ada kata wajada. Apa artinya? Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. Arti dari hard skill. Kemudian yang soft skill yaitu dia berasal dari kemampuan seseorang seperti pengetahuannya, keterampilannya, kerajinan. Ini sangat mempengaruhi ilmu pengetahuan yang ada di masyarakat karena mempengaruhi pula pada keragaman yang ada di masyarakat. Ada berapa sudah? 4 ya. Kemudian yang kelima apa? Penerimaan ya, penerimaan masyarakat dari luar. Ini artinya seperti ini. Penerimaan masyarakat budayanya yang masuk ke dalam itu disebut dengan akulturasi. Yaitu akulturasi apa? Ada yang tahu? Akulturasi? Akulturasi. Ada yang tahu? Akulturasi adalah percampuran budaya dan percampuran budaya satu dengan budaya yang lain yang masuk, tetapi tidak menghilangkan budaya itu sendiri. Jadi misalkan ada budaya kan Islam misalkan ya agama Islam. Nah itu ada budaya seperti apa ya? Kalian pernah ke masjid Tionghoa yang di dekatnya antara Sumat? Oh ya. Apa? Cigo ya. Itu termasuk bagian dari akulturasi budaya karena masjid yang notabene sebagai tempat ibadah umat Islam itu dipadukan dengan budaya yang ada pada agama apa itu? Enggak. Ya, jadi perpaduan itu tidak mengurangi, jadi tetap buat tempat ibadah umat muslim, tetapi dicampur dengan budaya yang ada pada religi. Itu arti dari akulturasi ya. Dari ya
Tadi ada pengertiannya macam-macam, nanti saya tanya ada diferensiasi, ada soft skill, hard skill, kemudian akulturasi, kemudian apa lagi tadi? Ya itu nanti arti-arti itu akan saya tanyakan. Jika ada yang bisa baru dapat donasi. Siap. Oke, lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga apa? Bentuk-bentuk kalau nggak salah ya. Iya. Bentuk-bentuk keragaman Masyarakat Indonesia. masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu apa? Angkat nama. Ya, keragaman etnik dan Budaya. ya, keragaman etnik. Etnik ini apa? Ada yang tahu etnik? Silakan. Suku. Suku atau etnik? Suku. Bedanya etnik sama ras apa? Ras, keturunan oleh orang tersebut. Ya, jadi etnis itu garis turun-temurun dari dari ayah ibu itu berupa lebih ke fisik seperti contohnya kulit, Rambut. ya seperti itu. Negara. Kalau etnik itu golongan kelompok manusia atau masyarakat berupa apa? Kesatuan atau norma yang sama. Ya, seperti suku itu tadi. Siapa namanya tadi? Siapa? Siapa namanya? Rais. Rais. Saya Jadi kalau bisa langsung angkat tangan. Ini masih kajian yang biasa. Nanti kalau yang prosesnya ada lagi. Oke, sudah ya. Yang pertama tadi sudah, etnik sudah, kemudian keragaman agama. Oke, keragaman agama itu ada berapa? Agama yang diakui di Indonesia. Islam Katolik Konghucu. Berapa? Enam. Benar ya? Nah, angkat tangan dulu, jangan langsung jawab. Jadi ada 6 agama yang ada di Indonesia. Kita P. Sudah. Yang ketiga apa yang ketiga? Perbedaan. Ya, jadi ibu kalian itu nanti yang ketiga itu tidak masuk dalam bentuk tetapi masuk dalam implementasi. Implementasi itu penerapan di kehidupan sehari-hari. Jadi yang ketiga yang benar itu adalah tata krama, ya. Yang tata krama ini seperti keragaman yang ada di masyarakat berupa ada tata krama itu seperti norma itu aturan yang berlaku di masyarakat yang ditetapkan secara bersama-sama dengan tujuan yang sama untuk menghindari adanya masyarakat yang bertikai seperti itu ya. Jadi tata krama yang ada di Pulau Jawa dengan tata krama yang ada di luar seperti apa ya biasanya yang keras di Batak, Papua, seperti itu beda tata krama. Jadi normanya. Ya, biasanya kalau di dalam Jawa itu biasanya ada apa namanya? Ada tinggal apa? Ya, mengerti ya. Jadi adanya rasa sopan santun kepada yang lebih tua itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat Pulau Jawa yaitu untuk taat atau bersikap sopan pada yang lebih tua. Alasannya saja bahasa Jawa kan terdiri dari 3 ya. Ada untuk sesama, ada untuk yang di bawah, ada yang muda dan tua. Karena benar-benar Pulau Jawa itu atau masyarakat Jawa itu sangat menghargai adanya tata krama yang ada di Indonesia. kemudian yang sudah. Kemudian yang keempat yaitu tentang keragaman budaya, yaitu salah satunya yaitu apa? Yang pertama, melengkapi hasil budaya. melengkapi hasil budaya. Menjadi daya tarik bangsa asing. Jadi dari bangsa asing, Mengembangkan budaya nasional dan mentoleransi. Ya, ditambahkan lagi ya. Jadi ini hanya dampak positifnya saja atau fungsinya. Dampak negatif belum ada diberikan ya di bagian belum ada. Oke, ditambahkan. Dampak negatif dari adanya keragaman budaya yang ada di Indonesia yaitu dapat menyebabkan apa biasanya? Apa? Rasis. Dampak negatif dari adanya keragaman.
ya dapat menjadikan perselisihan atau pertikaian antar suku, bangsa, atau budaya, agama, ras dan lain-lain. Yang itu intinya sara. Apa maknanya dari sara? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, ingat ya. Jadi kata-kata yang tadi ingat-ingat sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke. Kan tidak jarang kalian menemukan pertikaian antar suku. Misalkan suku yang pernah terjadi dan melanggar HAM yaitu suku perang Sampit, yaitu suku Dayak dan suku Madura, yaitu sangat melanggar hak asasi ya. Karena itu pertikaian yang sangat keji ya, itu dengan membunuh, ya sama kayak sekarang ini yang terjadi di Palestina. Kemudian agama sering juga, yaitu pada tahun 1999 adanya pertikaian antara agama Islam dengan agama Nasrani. Kemudian yang ketiga yaitu konflik antar ras. Konflik antar ras ini seperti apa? Ras, tadi apa ras? Yaitu ada rasisme. Dari kata ras itu, rasisme yaitu adanya kulit hitam yang ada di Papua itu mengalami rasisme pada saat sekitar tahun 2019, sehingga mereka membuat demonstrasi karena penolakan akan adanya rasisme pada budaya mereka atau ras mereka. Ya, mereka dianggap dikucilkan, dijauhi dan dianggap kotor seperti itu. Kemudian yang keempat, konflik antar golongan. Golongan ini atau kepentingan, salah satunya seperti ya partai politik bisa, golongan organisasi bisa. Lanjut yang kelima, ya ini yang kelima nggak ada di buku kalian ya, tambahkan. Nanti di catatannya dibutuhkan lagi, ditambahkan ya, karena yang di catatan yang ini kan belum ada yang poin kelima dan keenam ya. Yang kelima yaitu implementasi dari adanya keragaman masyarakat Indonesia. Implementasi itu penerapan sehari-hari. Jadi saya sudah bilang, jadi adanya implementasi itu adalah penerapan atau menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu contohnya dalam lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Ya. Adakah dari kalian yang orang tuanya berasal dari dua suku atau ras? Mungkin dari Jawa, kemudian ibunya dari Madura atau Papua mungkin, Sunda, ada. Biasanya disebut dengan dasaran, yaitu percampuran dua suku budaya. Ada? Rio. Gak ada ya? Dari Cina ya? Ya ini salah satu contoh teman kita nih. Ya yang dua. Ya ini yang dua ini orang tuanya berasal dari Cina, ras Cina ya. Ya. Kemudian yang kedua itu lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan pekerjaan. Lingkungan sangat sering yaitu perbedaan antara pekerjaan yang ada di lingkungan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu peran Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Ya, dengan adanya semboyan negara kita, jadi adanya semboyan negara kita yaitu Pancasila. Apa arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Saya ditanya, Mas. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke, berarti ada berapa silanya? Silanya ada berapa? Silanya ada 5. Sila yang melambangkan tentang persatuan Indonesia. Tiga. Berarti yang ketiga. Lambangnya apa yang ketiga? Intinya kalian tuh berani, gak usah malu, gak usah takut. Kalau salah gak kira itu. Ya, harus apa kan guys? Kemudian yang bisa buat diapalin. Ya sudah yang tercatat ya peran Bhinneka Tunggal Ika yaitu menyatukan perbedaan yang ada di masyarakat.
yang mana perbedaan tersebut yang seperti saya jelaskan ada perbedaan budaya, sosial, ras, kepercayaan dan yang lain. Kemudian semboyan ini dilambangkan dengan lambang Garuda yang seperti di tadi kelas kalian ya. Ya, ini salah satu peran dari semboyan negara untuk menunjukkan perbedaan yang ada di. Oke. Lanjut, untuk mereview pelajaran yang dilakukan ini, adakah yang ingin bertanya atau tidak paham dengan materi kita 6 poin tadi? Insya Allah paham. Kalau semua yakin, untuk mengetahui pemahaman kalian, Bapak akan membuat sebuah games ya, seperti itu. Jadi nanti ada ya. Nanti kalian saya bentuk dalam kelompok ini sudah ya. Nanti maju secara estafet bergiliran untuk menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis. Coba berapa? Yang nggak masuk berapa orang tadi? 5 mas. 5. Yang berapa? 2. Oh, nampak. Oke, saya minta kalian tanya apa? Wajar. Aman. Mana? Sini mas. Biasanya kalau sudah Oke, silakan berdiri. Berdiri sesuai dengan baris kelompoknya. Baris bangkunya ya. Oke. Cepat, kalau cepat selesai bisa kalian pulang. Baris sini. Baris bawah. Bawah. HP. Dia ini. Di belakang, di bawah, bukan di bawah. Ya Allah. Di belakang. Aku tahu satu pertanyaan. Aku mau ambil satu. Apa? Mas, kelompok 2 kok di situ? Cewek ini. Cewek sini. Cewek. Kelompok 3. Ini. Kelompok ini. Kalian bawa buku yang paling depan yang megang gambar itu yang mengetahui untuk informasi ke belakang. Jadi soalnya
menjawab pertanyaan satu secara bergiliran. Terserah kalian pilih yang gampang dulu atau yang instan dulu. Nanti kalau sudah selesai satu baru kita ke belakang dan maju lagi ke depan. Yang terbesar nilainya itu yang menjadi nah, oke. Jadi nanti pertanyaannya ada yang kita melihat gambar. Jadi gambarnya sesuai dengan itu kalian yang sudah pilih ya. Oke. Hitungan ya, jawab sepengetahuan kalian. Ya. Jawab. Ambil boleh lihat dulu. Boleh. Enggak, nanti kalian buka cari jawabannya. Jawabannya di sini. Enggak boleh lihat ini. Boleh. Ya, hitungan 1 sampai 5. 1, 2, 3. Tadi nggak bisa lah. Semua ya. Buka semua. Betul deh. Boleh tak? Tadi sudah ada pengertian. Ini semuanya artinya tentang pengertian. Ada faktor penyebab. Ini terserah ya. Kalau nggak bisa jawab, Waktunya kurang 1 menit. bisa jawab gimana Pak? Ya. Kalau itu nggak bisa. Itu namanya beda. Namanya ditulis. Cuma dikasih nama. Apa kan tadi? Ada pengertian dari keragaman sosial, ada faktor penyebab dari ada bentuk-bentuk keragaman sosial, kemudian ada ada soal yang suruh melihat gambar kan jadi biar Bapak bisa melihat kalian yang sudah silakan Yang udah
Di sini cuma ada 8 orang, jadi saya lagi Oke, kamu kenapa? Yang sudah langsung duduk. Nanti yang sudah jawab langsung duduk. Lihat buku. Sudah ya, yang kelompok 3 sudah ya. Ya, yang kelompok 3 anggotanya sedikit. Ya. Kelompok 3 berapa semua? Tapi kelompok 3 ada ya. Berapa semua? 4. Ya, 4 ada 10.
lagi untuk secara mereka sendiri. Jadi kalau menurut Pak Agus kemudian masih ada yang jawab tadi ya. Yang jawab tadi beberapa, daripada bilang yang sakit ya. Oke. Karena berhubung waktu sudah habis, jadi untuk pengoreksian hasil jawaban kelompok kalian ini akan Bapak nilai pada pertemuan yang selanjutnya. Teman-teman akan datang, Bapak akan memberikan nilai yang terbaik ya, yang mendapatkan hadiah. Oke, seperti itu. Ada yang ingin kan? Ya. Jangan lupa, paham ya. Ya, untuk latihan asesmen kita untuk mengetahui kemampuan kalian secara mandiri atau individu, kalian mengerjakan soal asesmen 3 yang terdapat pada buku paket PR Kreatif Lintas Tenggara pada halaman 76. Ya. Jadi ditunjukkan sekalian untuk memajukan keyword ini. Oke, lihat. Oke ya, kerjakan ya. Tuliskan berarti apa aja yang disiapkan? Dan kita masuk pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang sifat ya. Oke, sudah. Untuk waktu kita sudah selesai, ya tadi kita ini. Untuk kita selesai, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa doa kafaratul majelis. Allahumma lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.